Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu di bab 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Di sini kelompok 8 beranggotakan ada saya sendiri, Nursyifa Syahputri, ada Nazlia Rizky Aziza, dan juga Marsya Azwa. Daftar isinya ada di bagian pertama, yaitu ada urgensi mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang B materi pembelajaran Pendidikan Pancasila, dan juga yang C metode pembelajaran Pendidikan Pancasila. Pertama ada di bagian urgensi mata kuliah Pendidikan Pancasila yang akan dibacakan oleh Lala. Urgensi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pancasila yang lahir dari rahim Bumi Pertiwi Indonesia, di mana nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sebagai sumber pertama causa prima nilai-nilai Pancasila sebagai filosofis groundsley falsafah bangsa, ideologi bangsa dan negara, serta sebagai dasar negara telah disepakati bersama untuk menjadi Weltanschauung, menjadi fundamen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesepakatan nasional ini harus tetap terpelihara agar bangunan masyarakat berbangsa dan bernegara tetap kokoh dijalani bangsa Indonesia. Di dalam tata pergaulan dunia, sejak abad 21, bangsa Indonesia dihadapkan pada terjadinya globalisasi yang didukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan berbagai isu global yang berkaitan dengan Ipolexos Budankam semakin masif dan pervasif merambah pada seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di slide selanjutnya, pengajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang dimaksudkan pada pertama, mengingatkan dan menyandarkan kembali kepada para mahasiswa bahwa mahasiswa sebagai bagian dari bangsa ini mewarisi dan memiliki nilai-nilai luhur bangsa, yakni Pancasila. Pancasila merupakan bagian dari dirinya sendiri. Pancasila adalah kita. Kita adalah Pancasila yang harus dipelihara, dipakai, dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, membangun kesadaran kembali mahasiswa akan kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai fundament pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam merajut cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap makna sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajwa. B. Materi pembelajaran Pendidikan Pancasila, pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Pancasila atau mata kuliah kewarganegaraan di perguruan tinggi masih menemui beberapa permasalahan. Metode pembelajaran yang kurang efektif terkait masalah konten perkuliahan. Hal ini disebabkan oleh adanya keragaman pandangan dari para dosen terhadap materi yang harus menjadi fokus perkuliahan. Demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, dan rule of law, hak dan kewajiban negara, geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia ditinjau dari segi kapasitas dosen pengampunnya. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Pancasila atau mata kuliah kewarganegaraan masih mengalami hambatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 10 perguruan tinggi di Jawa Barat, ditemukan bahwa mata kuliah Pancasila kewarganegaraan masih diampu oleh dosen yang bukan dari latar belakang keilmuan yang relevan. Nurdin 2015 ditinjau dari segi kapasitasnya, dosen pengampun pelaksanaan perkuliahan mata Pancasila dan mata kuliah kewarganegaraan masih mengalami hambatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 10 perguruan tinggi di Jawa Barat, ditemukan bahwa mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan masih diampu oleh dosen yang bukan dari latar belakang keilmuan yang relevan. Nurdin 2015. Padahal ketentuan mengenai sumber daya alam mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi, kenyataannya di lapangan para dosen pengampu mata kuliah Pancasila memiliki latar belakang akademi yang beragam, yang dalam banyak kasus background akademinya tidak relevan untuk mengajar mata kuliah. Padahal pembina kompetensi dosen yang
dilakukan Lemhanas dalam bentuk kursus. Calon dosen Pancasila dan Kewarganegaraan sudah sejak tahun 2000-an tidak dilakukan lagi, dan pelatihan dosen mata kuliah Pancasila oleh Ditjen Dikti pun sudah lama, sekitar 10 tahun terakhir ini tidak diselenggarakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sipa. Lalu ada di bagian C, yaitu metode pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada metode pembelajaran yang masih kurang akurat hingga saat ini masih menjadi masalah, sebab metode pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan Pancasila hanya metode belajar one way traffic, yaitu metode belajar satu arah, di mana sang pengajar menjelaskan dan yang mendengar hanya menyimak tanpa bertanya ataupun diskusi. Selain itu, ini lebih bersifat ke teori dan kurangnya memberikan pengalaman secara langsung. Maka dari itu kita beralih ke metode belajar Project Citizen. Apa itu Project Citizen? Instructual treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis. Maka dari itu, ada pengembangan dalam proses mengajar pendidikan Pancasila, yaitu menggunakan pendekatan Student Active Learning atau biasa kita sebut dengan SAL. Dari yang berpusat pada pengajar, yaitu metode instruksi, paradigma mengajar pada yang dipikirkan mengetahui apanya, transfer of knowledge menjadi berpusat pada mahasiswa. Metode konstruksi paradigma belajar apa yang dipelajari, mengetahui bagaimananya transfer of values. Dengan pendekatan Student Active Learning atau biasa kita sebut dengan SAL, mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi ataupun praktek daripada menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar, di mana cara belajarnya yaitu para pendengar yang tadi hanya mendengarkan menjadi ikut berpartisipasi dalam mengembangkan informasi ataupun dalam bahan kajian kelas seperti pembuatan portofolio, presentasi hasil kelompok, dan juga secara tidak langsung ini membuat kita terjun ke dalam pemerintahan dan masyarakat. Metode pendekatan SAL ini meliputi antara lain ada di bagian pertama, yaitu studi kasus, yang kedua diskusi, yang ketiga seminar, yang keempat debat, yang kelima kerja lapangan, bermain peran, simulasi tugas kelompok, permainan, collaborative learning atau bisa kita sebut dengan CL, dan problem based learning atau biasa kita sebut dengan PBL, dan bola salju menggelinding. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.